Terima kasih untuk pemeliharaan segala sesuatu atas kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk pertumbuhan demi pertumbuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri, apa yang sudah Engkau taruh di dalam hati hamba-Mu, hamba boleh menyampaikannya dengan kata-kata yang sederhana dan boleh menjadi berkat bagi kami di tempat ini. Setiap umat-Mu yang mendengarkan boleh mengalami berkat yang sudah Engkau sediakan pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk jam-jam yang sangat penting ini, biarlah Roh Kudus yang menguasai tempat ini. Kami tidak izinkan satu kuasa apapun yang bukan berasal dari Tuhan. Dan kami usir itu keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya katakan amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Tidak terasa ya. Barusan rasanya kita merayakan Natal 1 tahun yang lalu. Sekarang sudah Natal dan akhir tahun lagi. Ya, umur kita nggak terasa tambah satu dan berarti hidup kita juga berkurang satu. Ya tuh. Nah, oleh sebab itu saudara, pada pagi menjelang siang ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 17 sampai 19. Ya, Roma 12 ayat 17 sampai 19. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan. Ya, menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan. Saudara, di dunia ini tidak ada yang adil, saudara. Ya, sekalipun kita benar bisa jadi salah. Yang salah pun bisa jadi benar. Tapi satu-satunya Tuhan kita yang adil adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Judul khotbah kita adalah menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan bagi saudara. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ya, tapi apa kata Tuhan? Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ternyata saudara ya, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, firman yang baru saja kita baca ini adalah saudara, nasihat dari Rasul Paulus sendiri saudara. Ya, yang dia terima dari Tuhan, firman ini diinspirasikan oleh Tuhan dan ditulis oleh Paulus. Di situ dikatakan saudara, janganlah kamu memberi sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut, yang akan menuntut pembalasan. Jadi kalau kita lihat saudara, sebelum Saulus dia bertobat namanya Saulus. Sebelum Saulus bertobat saudara, Saulus sendiri sebenarnya telah melakukan apa yang buruk, benar enggak? Paulus itu penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian terhadap orang Kristen. Ya, kita melihat di sini bagaikan orang liar ya. Saulus dia pergi kemana-mana, dia mencari orang Kristen, dia menangkap orang Kristen. Dengan penuh amarah dan penuh kebencian, dan kemudian dia memasukkan orang-orang Kristen ke dalam penjara. Ya, dia menyeret, dia masuk dari rumah ke rumah,
dan dia menyeret laki dan perempuan dan kemudian dijebloskan di dalam penjara. Nah, Saulus juga ikut menyetujui pada saat itu dan menyaksikan ya Stefanus itu dibunuh dan dia menyetujuinya juga. Ya, itu dilakukan oleh kerumunan orang banyak sehingga Stefanus dilempar batu dan dia mati sebagai martir. Jadi Paulus ini sebelum ia bertobat, saudara, dia sudah melakukan apa yang jahat, saudara ya, apa yang buruk ya, dia melakukan ketidakadilan. Nah, sementara itu juga Paulus dia juga mengancam murid-murid Yesus. Tapi tidak terlalu lama, saudara, setelah itu, yaitu Kisah Rasul 8, Kisah 9-nya, Saulus ini bertobat, saudara ya. Dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat. Nah, kemudian kita melihat dia sendiri setelah bertobat, dia memberitakan firman Tuhan. Pelayanan yang pertama dia berkorban dan menyaksikan Tuhan adalah Mesias, saudara. Di situ dia diperlakukan tidak adil. Ya, dulu dia memperlakukan orang tidak adil. Tapi pada saat itu, itulah pertama kali dia diperlakukan dengan buruk dan dengan tidak adil. Orang-orang Yahudi menjadi marah, mereka bahkan bersekongkol untuk membunuh atau membinasakan Paulus, saudara. Kemudian Paulus juga menuliskan banyak ya jenis-jenis perlakuan yang buruk yang dia terima setelah dia bertobat, saudara, setelah dia memberitakan Injil. Jadi perlakuan buruk yang dia terima ini karena dia melakukan kebenaran, ya, bukan Paulus melakukan kesalahan, tapi karena dia memberitakan Injil. Kalau kita lihat dia kasih tahu kepada kita, saudara, kalau kita baca di 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28, itu kita melihat dia mengatakan sendiri, 5 kali aku disesah, saudara, ya, dulu dia menyesah orang, ya, menangkap dan menjebloskan orang dan lain-lain, saudara. Dan sekarang dia 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26 dia juga, di dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Belum lagi bahaya di kota, di padang gurun, belum lagi bahaya di tengah laut, belum lagi bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara yang palsu, saudara, yang iri kepadanya. Lalu kita lihat lagi ayat 27, dia juga mengatakan, saudara, apa yang dia alami, yang dia diperlakukan tidak baik, saudara ya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, saudara, ya, belum lagi dia mengurus urusan sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jadi banyak hal yang diperlakukan tidak adil juga terhadap Paulus setelah dia memberitakan Injil karena kebenaran, saudara. Nah, kita melihat setelah mengalami semuanya ini, sekarang coba kita perhatikan apa yang dikatakan Paulus, saudara, ya, yang sudah berpengalaman luar biasa ini, saudara. Di bawah inspirasi Roh Kudus dia menuliskan, yaitu Roma 12 tadi yang kita baca. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini orang yang sudah luar biasa berpengalaman, dia pernah melakukan yang jahat, dia juga pernah dijahatin. Tapi setelah semua itu pengalaman yang dia alami, saudara, dia dengan inspirasi dari Roh Kudus, dia menuliskan firman Tuhan ini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan adalah haknya Tuhan.
Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, kita melihat saudara di ayat 17 dan di ayat 19 itu dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu ayat 19-nya dikatakan karena apa? Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, kata Tuhan. Nah saudara, ayat ini bukanlah sekedar hanya nasihat rupanya ya. Bukan hanya sekedar kita saran saja. Tapi ini sebuah perintah saudara ya. Janganlah kita berpikir jika seorang memperlakukan kita dengan tidak adil saudara. Atau kita sehingga kita berpikir kita berhak untuk membalasnya atau membela diri kita saudara. Jadi jangan juga kita berpikir bahwa kitalah yang bertanggung jawab ya untuk menuntut balas ketika kita disakiti. Jadi bukan tanggung jawab kita sebenarnya kalau kita sudah diperlakukan dengan buruk karena kebenaran saudara. Jadi bukan karena kebodohan apa kesalahan kita. Kalau kita salah saudara ya pasti kita harus bertobat. Itu satu-satunya jalan, minta ampunlah sama Tuhan dan tidak melakukannya lagi saudara. Tapi ini karena kebenaran dia melakukan kebenaran. Jadi bukanlah tanggung jawab kita sebenarnya untuk membalas. Ya, tanggung jawab siapa saudara? Tuhan. Ya. Nah Ibrani 10:30 juga mengatakan ya, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Itu di Ibrani. Nah, biasanya respon umum kita saudara, bila kita diperlakukan dengan tidak baik atau tidak dengan adil saudara, apalagi kita difitnah, dihina dan segala macam saudara, reaksi kita yang pertama pastilah kita marah, mendidih rasanya hati kita. Ya, apalagi yang dikatakan itu sama sekali bertentangan saudara ya. Enggak sebegitunya, tapi ditambah dan dikurangin. Apalagi itu dia menambah dan menguranginya. Jadi di situ respon umum kita pasti marah. Itu kalau kita dulu manusia lama kita. Kalau memang kita diperlakukan seperti itu, mungkin kita mau rasanya pengen kita tarik itu mulutnya, tarik itu bibirnya, terus kita puter. Saking keselnya, mendidih rasanya di hati. Tapi firman setelah kita bertobat, mengenal firman Tuhan, Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah ini saudara, ya ini yang menjadi masalahnya. Nah saudara, kita melihat, apalagi kalau kita lihat orang yang memperlakukan kejahatan atau keburukan atau memperlakukan kita dengan tidak adil, apalagi kita lihat hidupnya mah enak-enak aja lagi saudara ya. Terus sepertinya dia kok enak sih bebas dari hukuman gitu. Kok Tuhan gak tahu ya gitu loh. Kok dia malah enak hidupnya gitu. Dan kita sudah melakukan kebenaran, rasanya mau balas takut gitu ya. Ada firman Tuhan yang mengatakannya saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku saudara ya. Nah di dalam dunia ini memang sulit kita mencari keadilan ya. Mencari keadilan jika kita diperlakukan dengan tidak adil atau kita diperlakukan dengan buruk. Sulit kita mencari keadilan di dunia ini. Karena kita tahu yang benar bisa menjadi salah, yang salah pun bisa menjadi benar saudara. Itu sudah rahasia umum ya, kebanyakan begitu. Oleh sebab itu kita harus saudara menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan. Ya, kalau kita menaruh keadilan, menuntut keadilan di tangan manusia, itu yang saya bilang. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Bahkan yang dituntut malah dibilang salah saudara. Jadi serba salah saudara. Oleh sebab itu marilah kita menaruh ya keadilan di dalam tangan Tuhan. Dialah hakim yang paling adil dan paling benar. Amin saudara. Nah jika kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan berjanji loh kepada kita. Ya, yang pertama janji Tuhan kepada kita, Dia akan membela kita. Amin.
Ya, itu kita bisa lihat nanti di Yesaya 43 dan ayat 26. Yang kedua, jika kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan, Tuhan juga berjanji Dia akan memberkati kita. Amin, saudara. Ya, 1 Petrus 3 ayat 9 nanti kita baca. Yang ketiga, jika kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan, maka Dia berjanji karakter kita akan bertumbuh. Amin, saudara. Karakter kita akan bertumbuh. Ya, Galatia 5, 22 sampai 23. Jadi jika kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan, maka Allah berjanji yang pertama tadi Dia akan membela perkara kita. Amin, saudara. Dia akan membela perkara kita. Nah, kita baca Yesaya 43 ayat 26. Ingatkanlah aku, kata Tuhan, ya. Akunya huruf besar. Marilah kita berperkara. Kemukakanlah, kata Tuhan. Kemukakanlah segala sesuatu. Jadi apa saja kita bisa kemukakan kepada Tuhan, saudara. Ya, supaya engkau nyata benar, saudara. Ya, kalau kita benar, kemukakanlah, nyatakan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita benar, pasti Tuhan akan membela perkara kita. Ya, bagaimana kita meresponi dengan benar jika kita diperlakukan dengan tidak adil? Ya, dengan buruk, ya, sekalipun kita sudah melakukan kebenaran, tapi nggak ada orang yang mau tahu, ya, nggak mau tahu, pokoknya dia mendengar satu suara itu aja yang paling benar, saudara, ya, yang lain salah. Jadi kata sayangnya yang benar itu adalah beritanya kebohongan yang disampaikan. Nah, saudara, apakah kita harus membalasnya atau kita harus menuntut? Saya benar, saya begini. Apakah kita harus membalasnya? Tadi firman Tuhan sudah bilang apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, biarlah kita mau menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi kita sudah baca, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Jadi jika kita diperlakukan dengan tidak adil atau dengan buruk, saudara, kita meresponinya dengan benar, yaitu datang kepada Bapa. Kemukakanlah kepada Bapa. Perkara kita sampaikan kepada Bapa. Apa yang jadi masalah kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Ya, nah kita sampaikan kepada Bapa. Jadi perkara kita bawa kepada Bapa, kita adukan. Kayak orang tuh, kita adukan kepada Bapa, kita curhat kepada Bapa, ya, melalui apa? Doa pasti, saudara, ya, melalui doa, ya. Roh Kudus tinggal di dalam kita bersama-sama dengan Roh Kudus, saudara, bisa berdoa dan kita percaya Roh Kudus akan memimpin kita di dalam doa, apalagi saudara rajin berdoa dalam bahasa Roh Kudus memimpin kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus tahu pasti, saudara, jawaban apa yang ada di dalam hati Bapa, dan Dia akan menyampaikannya dan Dia akan memberitahukan kepada kita. Amin, saudara. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini contohnya Paulus, saudara. Ya, Paulus di Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 31. Ya. Kita contoh melihat contoh Paulus dalam Kisah 16 ayat 16 sampai 31. Ya, saya bacakan bagi saudara. Pada suatu ketika Paulus dan Silas sedang berjalan menuju ke tempat sembahyang di tepi sungai. Mereka berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang dirasuk oleh roh jahat. Ia seorang tukang ramal dan menghasilkan banyak uang bagi tuan-tuannya. Lalu ia mengikuti Paulus sambil berteriak-teriak, orang ini adalah hamba Tuhan. Tidak ada ya di situ. Orang ini adalah hamba Tuhan dan mereka telah datang untuk memberitahukan kepada semua orang bagaimana dosa kalian dapat diampuni. Hal ini berlangsung beberapa hari dan akhirnya karena Paulus merasa terganggu, saudara, Paulus berpaling dan berkata kepada perempuan itu, ya, kepada roh jahat yang yang mendiami si perempuan itu. Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau keluar dari
perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu, maka musnahlah harapan bos atau tuan-tuan dari si perempuan ini, saudara, untuk memperoleh uang yang banyak. Dan untuk itulah makanya Paulus dan Silas ditangkap dan menyeret mereka ke dalam kepada hakim, saudara, hakim. Nah, Paulus dan Silas diperlakukan dengan tidak adil di sana, ya. Paulus diperlakukan dengan buruk karena dia menyampaikan Injil. Dia dituduh dengan segala kebohongan-kebohongan, saudara, bahwa Paulus dan Silas itu mengajarkan orang-orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Romawi, saudara. Maka para hakim memerintahkan supaya mereka dilucuti dan didera dengan tongkat pemukul, dan berkali-kali mereka dipukul punggungnya dan sambil tidak berpakaian, saudara. Jadi dia mengalami kesakitannya. Kemudian mereka dijebloskan di dalam penjara. Ya, kita lihat Paulus sama sekali tidak membalas loh, saudara, tidak membela juga dirinya. Ya, bahkan si kepala penjara itu diancam akan dihukum mati kalau sampai Paulus dan Silas itu sampai keluar atau melarikan diri, saudara. Nah, karena si kepala penjara tidak mau mengambil resiko, saudara, Paulus dan Silas itu disekaplah di dalam penjara yang paling sebelah, yang paling dalam sekali, yang gelap, saudara, dan kakinya dipasung. Saudara bisa ngebayangin gak dia diperlakukan seperti itu? Tapi Paulus sama sekali tidak membela dirinya. Dia sama sekali tidak membalas gitu kejahatan dengan kejahatan. Nah, kira-kira tengah malam kita lihat apa sih yang Paulus lakukan, saudara. Sehingga dia bisa mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ternyata dia berdoa, saudara. Jadi dia tidak membalas tapi dia berdoa. Dia adukan, dia sampaikan perkaranya kepada siapa? Bapaknya di surga. Ya, kepada hakim yang adil. Siapa itu? Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mengadukan semua perkaranya kepada Tuhan. Dia berdoa dan dia berdoa sambil memuji Tuhan, dan sehingga para tawanan yang lain semua mendengarkannya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan membela Paulus. Tuhan membela kebenaran, saudara. Ya, dia melakukan itu bukan karena dia diperlakukan buruk, bukan karena dia melakukan yang salah atau tidak benar, tapi karena Injil dia diperlakukan dengan buruk. Tiba-tiba apa terjadi? Gempa bumi, penjara itu berguncang sampai ke dasarnya. Semua pintu terbuka dan belenggu para tawanan semuanya terlepas, saudara. Ya, nah ketika pada kepala penjara terbangun, ia melihat semua pintu terbuka, lalu ia mencabut pedangnya hendak bunuh diri. Karena dia ketakutan kalau sampai semua para tawanan lari, dia akan dibunuh, saudara. Jadi sebelum dibunuh dia mau bunuh diri. Tapi apa? Paulus tidak membalas sama sekali. Bahkan Paulus bilang seperti ini. Dia bilang sini, janganlah engkau mencelakakan dirimu. Kami semua masih ada di sini, jadi kamu nggak usah takut, nggak usah bunuh diri. Ya, ngebalas nggak Paulus? Enggak kan? Sama sekali dia nggak ngebalas. Sekalipun kepala penjara itu melakukannya dengan buruk, saudara, dengan tidak adil dan dipasung dan segala macam. Ya, lalu saudara sambil gemeteran dan ketakutan, si kepala penjara itu menyuruh orang membawa suluh, lalu lari ke sel dan tersungkurlah dia di hadapan Saulus, di hadapan Paulus dan Silas, saudara. Lihat, Paulus sama sekali tidak membalasnya. Dia tidak mengatain si kepala penjara, syukurin kamu tuh. Ya, dia tidak mengata-ngatai dan tidak menghina si kepala penjara. Lalu ia mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, kepala penjara itu berkata, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan seisi rumahmu diselamatkan. Setelah kepala penjara dan keluarganya diselamatkan, setelah itu kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan, saudara. Paulus menyampaikan firman kepada dia. Lalu kita lihat lagi, saudara, keesokan harinya, ini Paulus walaupun
walaupun dia para tawanan, sekalipun Tuhan sudah membela, dia nggak melarikan diri, saudara. Ya, keesokan harinya, ini masih esok harinya, saudara, sudah terjadi semuanya itu. Lalu si para hakim itu, saudara, yang menghakiminya sudah dihakimi, sudah nggak diadili, tapi masukin menjebloskan dalam penjara. Tiba-tiba para hakim itu juga ketakutan. Kalau begitu suruh pulang aja dia, ya bebaskan tuh semua, bebaskan dia gitu. Tapi Paulus menjawab apa kata dia bilang, mana mungkin kami disuruh pergi begitu saja, kata dia bilang. Kami telah dipukuli di muka umum dan dijebloskan ke dalam penjara tanpa diadili. Padahal kami adalah warga negara Roma. Apa kata Paulus? Biarlah hakim itu datang sendiri membebaskan kami. Ya, jadi dia tidak membalas, cuman dia bilang biarlah hakim itu sendiri yang suruh mengurung kita ini, dia sendirilah yang suruh kita juga keluar gitu. Ya, terus maka mereka pun datang ke penjara dan memohon supaya kedua rasul itu pergi. Lalu Paulus dan Saulus keluar dan meminta dengan sangat supaya keduanya meninggalkan kota, lalu mereka kembali bertemu dengan orang-orang percaya di sana dan berkhotbah sebelum Paulus pergi ke kota yang lain, saudara. Nah, kita melihat apakah di situ Paulus membalas kejahatan dengan kejahatan, apakah dia membalas kepala penjara itu ataupun para hakim yang sudah mengadilinya dengan tidak benar, tidak adil, saudara, tidak sama sekali. Jadi kita melihat, saudara, jika kita ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, saudara, kita jangan membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita adukan perkara kita kepada Tuhan, saudara. Kita percaya Tuhan yang berjanji dia akan membela kita. Dan kita lihat Paulus berdoa memuji Tuhan, tiba-tiba penjara terbuka dan dia punya rantai terlepas, saudara. Ya, kepala penjara juga bertobat akhirnya. Nah, kita lihat, saudara, Yesaya 57 ayat 54 ayat 17 mengatakan, saya bacakan bagi saudara, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, saudara. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau itu ya, karena kita melakukan kebenaran, saudara, di dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ini adalah menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini adalah bagian dari hamba-hamba Tuhan yang melakukan kebenaran. Ya, tidak ada satu tuduhan ya yang bisa dibuktikan kalau kita itu salah. Ya, kalau kita melakukan kebenaran sekalipun kita dituduh tidak bisa terbukti, saudara. Karena apa? Tuhan yang membela kita. Amin, saudara. Nah, Tuhan mau kita mengizinkan, saudara, mengizinkan Tuhanlah yang bertanggung jawab atas perlakuan buruk yang kita terima dari orang lain. Izinkanlah Tuhan yang bekerja, saudara. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita mau menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan. Jadi jika kita tidak percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, itu sama juga artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan, ya, diinspirasikan, diilhamkan oleh Tuhan dan Roh Kudus pengarangnya, saudara. Jadi nggak mungkin salah. Ya, jadi kalau kita meragukan ini, berarti kita meragukan Tuhan kita. Amin, saudara. Ya, ini sama juga sesungguhnya kita menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam Tuhan membela perkara kita. Ya, sama juga kita menghalangi pekerjaan Tuhan dalam membela perkara kita atau kesulitan kita. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang setia terhadap perkataannya, ketika dia membuat janji maka ia akan menggenapinya. Amin, saudara. Ketika Tuhan membuat janji dia akan menggenapinya. Dia bukan manusia seperti kita, saudara. Kalau mood kita lagi baik, kita senang, kita mau ini, lakukan ini buat orang ini. Tapi kalau mood kita lagi enggak enak, melihat orang itu sebel gitu, saudara, enggak jadi, saudara, kita lakukan. Kalau Tuhan enggak, untung Tuhan kita enggak seperti itu, saudara. Ya, dia berjanji, dia memastikan untuk menggenapinya.
Jadi kalau saudara percaya Alkitab saudara, apa yang dikatakan Alkitab saudara juga artinya saudara percaya kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, ini adalah sebuah kabar baik di mana Tuhan Maha Kuasa mencatat setiap perkara yang diperlakukan terhadap anak-anaknya yang tidak adil. Dia berjanji dia akan membela kita. Amin saudara. Kalau kita melakukan kebenaran saudara. Banyak ya anak-anak Tuhan yang terjadi seperti itu. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang masuk penjara. Tapi setelah itu kita lihat di penjara apa yang dia lakukan, ya kan? Dan setelah keluar bahkan dia dipakai lebih luar biasa lagi saudara. Ya, kebenaran itu saudara pasti nanti akan muncul ke permukaan kalau kita melakukan kebenaran. Memang sepertinya aduh kita diperlakukan bodoh bener, kita nggak balas. Rasanya gimana saudara? Tapi ada saatnya Tuhan akan nanti mempromosikan kita. Amin saudara. Ada saatnya, semuanya ada saatnya. Ya, jadi jangan terburu-buru saudara. Tuhan adalah tahu yang terbaik. Tahu yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Enggak hanya Paulus, Yesus juga begitu saudara. Yesus diperlakukan juga tidak adil, tapi Yesus juga tidak pernah menjawab, tidak pernah membalas. Bahkan Pilatus heran-heran. Kalau kamu dituduh nggak benar, mestinya jawab dong gitu kan. Tapi percuma dijawab saudara, ya. Karena pada saat itu saudara ya, imam-imam kepala tidak hanya menjadi pemimpin agama saudara. Mereka juga pemimpin politik ternyata, ya. Pada saat itu saudara, nggak tahu sekarang kita ini gimana nih, pemimpin agama apakah jadi pemimpin politik juga. Nah tapi pada zaman itu iya saudara, ya karena setiap kali Roma itu menaklukkan wilayah atau satu bangsa saudara, itu bangsa itu diberi izin untuk mengurus negerinya sendiri, tetapi tetap di bawah penguasaan Roma. Tetapi dia diberi izin untuk mengurus negerinya sendiri saudara. Jadi ketika para imam kepala muncul di pengadilan, mereka itu adalah penduduk yang berpengaruh bagi seluruh bangsa itu saudara. Jadi apapun yang dia katakan nggak bisa dilawan punya saudara. Karena pengaruhnya sangat kuat sekali saat itu. Ya, itu posisi Yesus. Jadi Yesus sama sekali percuma menjawab saudara, tidak menjawab sama sekali, dan Yesus tahu dia menaruh keadilan di dalam tangan Bapaknya, hakim yang adil saudara. Nah kalau Paulus dan Yesus juga seperti itu, begitu juga kita. Mungkin kita pernah juga diperlakukan dengan tidak adil, ya kita diperlakukan dengan buruk, mungkin dengan orang tua kita, mungkin juga dengan teman kita, mungkin juga dengan mertua kita di rumah atau pasangan kita, ya mungkin kita diperlakukan. Tuhan memesan kita untuk akhir tahun ini, segeralah berdamai saudara. Jangan sampai lidah kita mengatakan sesuatu yang jahat, tapi janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi adukanlah perkara kita kepada Tuhan, dan saudara lihat nanti ada saatnya saudara mendapat pembelaan dari Tuhan. Amin saudara. Nah saya juga begitu saudara. Pernah mengalami dan banyak mengalami juga. Tapi ada saatnya Tuhan akan mempromosikan kita. Ada saatnya saudara, pembelaan itu akan datang saudara. Amin saudara. Sabar aja saudara ya, pasti akan datang. Dulu juga saya punya orang tua ya, mama mertua juga tinggal sama saya udah 13 tahun. Itu waktu umur 78, sekarang sudah 77, sekarang udah 90 tahun. Nah saudara, untung kita mengerti, karena orang tua itu kalau sudah tua pastikan sarafnya, daya pikirnya, apanya semua menurun gitu saudara ya. Bentar-bentar ke WC, tapi bentar juga ngomongnya juga sudah mulai melantur dan segala macam saudara. Tapi satu hal saudara, jiwa saya menari-nari atau jiwa saya senang saudara, dan tidak ada merasa sedikit pun
kesal atau bagaimana, pertama kali mungkin kita kesal. Aduh kenapa jadi begini, diatur ini dan segala macam dan segala macam saudara. Tapi lama-lama saya bisa mengerti, saya bisa melakukan yang baik, saya bisa sedikit pun tidak ada rasa membalas atau apa, tapi penuh dengan pengertian saudara. Oh orang sudah tua seperti ini, ya dia rindu, dia juga ingin diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya, oleh mantunya saudara. Itu suatu kesenangan atau kebanggaan atau kehormatan bagi kita kalau bisa menerima orang tua kita tinggal di rumah kita. Sekalipun dia cerewet saudara ya. Puji Tuhan saudara, untung kita sudah dalam Tuhan saudara. Tapi jiwa kita merasa senang, damai saudara. Bahkan saudara, kalau dia suka curiga sama pembantu dan segala macam, saudara suka mengatakan maklumlah, kan ada ini ya di WhatsApp suka mengirim itu ya, maklum aja orang tua gitu saudara ya sudah tua. Jadi saudara tidak ada sedikit pun ada rasa bagaimana lagi di dalam hati, yang ada hanya kasihan saudara, yang ada hanya kasihan. Saya tahu dia pasti rindu, sebagaimana kita jadi orang tua kita rindu anak-anak kita juga baik kepada kita, begitu juga dia pasti rindu anak-anaknya tetap memperlakukan dia dengan baik. Amin saudara, ada saatnya Tuhan mempromosikan. Satu ketika saudara, saya waktu itu keluar kota berapa hari dengan Pak Franky. Jadi mbak saya pulang, jadi tinggallah di beberapa hari di rumah saudara yang lain ya, saudara Pak Franky. Dengan begitu saudara, karena belum mengerti orang tua mungkin saudara ya, jadinya sedikit clash gitu. Jadinya sampai mbaknya takut, dan mbaknya sampai pulang tiga-tiganya keluar dari rumah takut. Karena emak begini, kalau di rumah saya tuh sudah biasa saudara. Jadi bagi saya itu bukanlah sesuatu yang saya harus bagaimana ngotot-ngotot bela diri karena emak gini, enggak saudara, sama sekali enggak. Nah saudara, kemudian mereka baru tahu kalau dulu kita bilang emak tuh sudah berbeda, enggak kayak dulu gitu gini. Mereka enggak percaya. Nah setelah begitu saudara, mereka baru mengerti saudara. Oh kenapa mbak pada sering pulang, sering ganti. Karena enggak tahan saudara. Kadang-kadang namanya juga orang tua. Nah puji Tuhan saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi serahkanlah saudara ke dalam tangan Tuhan perkara kita itu. Kalau kita melakukan yang benar, nanti Tuhan akan munculkan kebenaran itu, akan muncul di depan saudara. Amin saudara. Ya, nah banyak hal yang lain saudara ya, tentang Tuhan akan membela kita ya. Jadi jika kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Nah kita lihat lagi di sini saudara, jika kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan, Tuhan tuh berjanji loh, dia akan memberkati kita. 1 Petrus 3 ayat 9 saya bacakan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Nah, yaitu untuk apa? Memperoleh berkat saudara. Oleh sebab itu dikatakan, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga apanya? Lidahnya. Jadi jangan cepat membalas yang jahat. Jaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan yang menipu. Nah, kita juga harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 11. Lalu ayat 12-nya mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan
kejahatan berarti Tuhan juga menentang, Tuhan gak bakal mendengar doa kita. Amin saudara, Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Ya, tadi ayat 9-nya 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu supaya kamu memperoleh berkat. Ya, jadi Tuhan meminta kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ketika diperlakukan dengan buruk. Karena apa? Di balik semuanya itu ada berkatnya. Amin saudara. Nah, siapa di sini yang pernah diperlakukan dengan tidak adil atau buruk saudara? Siapa di sini yang tidak pernah diperlakukan dengan tidak adil? Semua pernah ya? Semua pernah. Ya, kita diperlakukan tidak adil dengan orang tua, mungkin kita sudah melakukan yang benar tapi selalu saja disalahin, sudah dibeda-bedain misalnya. Ya, anak dan anak dibedain gitu. Tidak adil, yang satu diberikan sesuatu, yang satu enggak gitu, satu diperhatikan, satu enggak. Jadi banyak sering terjadi seperti itu, ya. Juga oleh pasangan kita, mungkin kita sudah capek seharian masak dan menyediakan segala sesuatu, urus anak, menyuci, membereskan rumah, tapi begitu suami pulang tetap aja masih disalahin, rumah berantakan lah, makanannya lah kurang enak dan segala macam saudara ya, pasti ada saja ya. Dan kita juga bisa mungkin dituduh oleh kita diperlakukan dengan buruk oleh guru kita, misalnya kita nggak nyontek dibilang nyontek, kita nggak ngomong dibilang kita ngomong saudara ya, banyak hal ya. Kita juga bisa atau oleh orang-orang di atasan kita di kantor misalnya, kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi ketika ada promosi saudara ya, promosi dia memilih orang yang tidak tepat misalnya menjadi pemimpin yang baru misalnya saudara. Nah kita melihat di sini, kita yang sudah melakukan yang benar, segala sesuatu kita sudah membuat perusahaan ini berjalan dengan baik dan segala macam saudara, kita tidak diperlakukan dengan adil. Tetapi saudara harus tahu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin saat itu kita tetap bekerja di tempat itu misalnya saudara, walaupun pemimpinan kita itu, pimpinan di atas kita yang baru itu kurang tepat saudara ya, tidak sehebat kita, mestinya kita lebih, sebenarnya kita lebih menguasai daripada pemimpin kita saudara. Tapi saudara, karena kita tidak membalas, percaya suatu hari saudara, tiba-tiba ada aja satu orang saudara yang menarik kita kerja di perusahaan yang jauh lebih besar dan gajinya 4 kali lipat. Amin saudara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetap saja lakukan apa yang terbaik saudara. Pasti ada saatnya saudara akan memperoleh berkat yang lebih baik dan lebih besar saudara. Amin. Ya, kita melihat lagi di sini saudara, Paulus memberi penekanan apa yang terjadi jika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Penekanannya yaitu di ayat 9 yang terakhir, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Jadi jangan pernah lupa dengan janji Tuhan ini. Jadi jika kita diperlakukan dengan tidak adil karena kita melakukan kebenaran, ya, dan kita tidak membalas, maka berkat tersedia bagi kita. Amin saudara. Nah, jadi saudara, kalau kita membalasnya, maka kita tidak akan menerima berkat-berkat ini. Berarti berkat kita akan tertunda. Jangan-jangan selama ini kenapa berkat kita tertunda, mungkin ada niat di dalam hati kita, ada amarah, ada kebencian masih kepada seseorang, rasanya pengen kita balas, masih sakit hati. Ya, oleh sebab itu kita harus segeralah berdamai dengan hati kita dan orang itu, dan kita segeralah melepaskan pengampunan. Kalaupun dia tidak mau mengampuni, masa bodoh, yang penting bagian kita sudah tidak lagi sakit hati kepada orang tersebut. Amin saudara. Ya. Nah, jika mungkin otoritas kita juga, orang atasan kita memperlakukan kita tidak adil, saudara, saya percaya kalau kita tidak membalas, berkat yang besar Tuhan sudah sediakan bagi kita.
Amin, saudara. Nah, kita melihat, saudara, cara Tuhan memberkati kita itu dengan banyak cara. Kadang-kadang Tuhan memberi kita hikmat, ya Tuhan memberi kita hikmat dan pengetahuan untuk berkata-kata. Sehingga waktu kita menyampaikan sesuatu kepada orang atau ngomong sesuatu kepada orang, orang itu sangat diberkati. Ya, mungkin juga Tuhan bisa memberi bermacam cara, saudara ya. Mungkin juga Tuhan bisa memberkati kita dalam, misalnya saudara seorang pembisnis, saudara ya. Terus saudara diperlakukan tidak dengan adil dengan teman bisnis saudara, atau orang memperlakukan menipu atau dan segala macam, tapi saudara tidak membalasnya dan saudara serahkan kepada Tuhan. Dan mungkin saudara, Tuhan akan memberikan berkat bisnis yang lebih besar lagi kepada kita. Amin, saudara. Percaya kalau kita nggak membalas, ada berkat tersedia di dalam untuk kita secara pribadi. Kalau kita tidak membalasnya. Oleh sebab itu kita cepat segera berdamai dan mengampuni orang tersebut. Ya, karena Tuhan menentang orang jahat. Oleh sebab itu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tuh saudara, ada tujuan Tuhan untuk memberkati kita supaya apa? Kita menjadi berkat. Ya, nah Kejadian 12 ayat 3 mengatakan bahwa berkat yang Abraham terima karena ketaatannya, ya, adalah supaya Abraham bisa menjadi berkat dan mempengaruhi banyak orang. Saya bacakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu lah, ya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan berjanji, Tuhan akan memberkati kita supaya kita menjadi berkat dan mempengaruhi banyak orang. Nah, saudara, yang ketiga, jika kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan, saudara, janji Tuhan adalah karakter kita akan bertumbuh. Ya pastilah bertumbuh, saudara ya. Sudah diperlakukan seperti itu, saudara ya. Nah, kita lihat di sini Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, inilah buah yang patut dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, saudara. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, 9 buah roh itu sudah waktu kita lahir baru sudah diberikan kepada kita. Ya, sudah ada di dalam hati kita. Tinggal kita kembangkan saja. Masalahnya kita kan nggak mau mengembangkannya. Ya, kita nggak mau bertumbuh di dalam karakter, saudara. Nah, 9 buah roh ini ada hubungannya dengan pertumbuhan karakter kita masing-masing, saudara. Jadi sejak Roh Kudus tinggal dalam kita, berarti kehidupan Allah juga sudah ada di dalam kita. Amin. Kemampuan Allah untuk kita bisa tidak membalas juga sudah pasti ada bersama di dalam hati kita masing-masing. Amin, saudara. Nah, tentu saja ini perlu proses, ya. Perlu proses seumur hidup kita, saudara. Nah, contohnya, saudara, ketika kita mau marah, ya, karena orang tua atau mertua kita memperlakukan kita dengan buruk, kira-kira, saudara, buah apa yang keluar dalam hidup kita? Hah? Kesabaran, saudara. Itu adalah buah Roh Kudus. Nah, berarti ada pertumbuhan, ya. Makin hari kita semakin sabar. Kita ingat ada buah kesabaran di dalam hati kita. Sehingga kita enggak jadi membalas, ya, saudara. Enggak membalas yang jahat, kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika kita, saudara, dimarah-marahin, ketika kita dihina, saudara, ya, terus ketika buah apa yang keluar di dalam kehidupan kita? Dimarah-marahin, kita dihina di depan umum, buah apa yang keluar dalam kehidupan kita? Hah?
pinter semua nih, ini prakteknya pasti lulus semua nih ya. Tahun depan sudah hebat semua nih, karakter kita bertumbuh semua. Adalah buah penguasaan diri. Kita nggak membabi buta depan orang umum, berantam gitu, heboh satu Sungai Yordan, heboh seluruh gereja di mana-mana. Itu Sungai Yordan jemaatnya gini-gini. Enggak saudara ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan saudara. Ada penguasaan di diri, ya ada buah penguasaan diri. Bukankah karakter kita makin hari makin bertumbuh saudara. Kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita serahkan ya keadilan di dalam tangan Tuhan yang berjanji kepada kita. Ya, dia akan membela kita, dia akan memberkati kita, dan dia juga berjanji karakter kita juga pasti akan bertumbuh dengan otomatis. Kalau kita nggak membalas kan menahan diri, ada buah roh yang keluar saudara. Ketika orang bersalah kepada kita, kalau orang bersalah nih kepada kita, buah apa yang keluar? Kira-kira buah apa yang keluar? Kasih ya saudara, yaitu adalah buah kasih ya. Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah tersebut. Jadi ada kasih, kita tetap bisa melakukan yang terbaik, kita tetap bisa menjaga lidah kita untuk berkata yang benar saudara. Jangan sampai terlontar gitu saudara ya, kata-kata yang menyakiti gara-gara sedikit jadi panjang urusannya saudara. Ya, janganlah membalas yang jahat dengan kejahat, jaga lidah kita. Ya, 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 12. Nah, itu juga mengatakan hendaklah kita berdamai ya dengan semua orang ya. Kita menjaga hari-hari kita saudara ya, dengan dan juga menjaga lidah kita. Nah, saudara, bahkan Salomo sudah ratusan tahun sebelumnya saudara sudah menulis di dalam Amsal 25 ayat 21 sampai 22, ia mengatakan seperti ini. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau dia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, nanti dia malu sendiri saudara. Kita diapain juga tetap nggak membalas, bahkan kita menolong dia saudara. Ya, Tuhan akan membalas itu kepadamu. Amin saudara. Membuatmu orang yang bersalah itu menjadi malu dan kemudian dia bertobat saudara ya. Karena melihat kita nggak membalas, bahkan masih mau menolong dia saudara. Amin saudara. Nah, seperti ayat ini terasanya tidak wajar ya. Orang sudah begitu kenapa kita harus ini, bahkan kita bisa syukurin gitu. Makanya lu jangan begitu gitu misalnya saudara. Jangan mensyukurin saudara. Itu bisa berbalik kepada kita ya. Amsal 24, 17, 18 mengatakan seperti itu. Kita enggak beria-ria kalau ngelihat musuh kita jatuh, jangan. Bisa-bisa itu berbalik kepala kita. Tuhan melihat kita tuh jahat sekali di mata Tuhan. Jangan sekali-kali kita senang-senang, syukurin, senang, bahagia hati kita. Kebalas tuh, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali ya. Ya, sekalipun orang itu sudah membuat hidup kita sedikit terganggu atau menyusahkan kita, ya, dan kita tetap tidak membalas, maka kehidupan kita, karakter kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sehingga kita bisa menjadi efektif, saudara, dalam melayani Tuhan. Amin, saudara, ya, dalam melayani Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, kesimpulan, saudara, jadi saudara, jika kita menaruh ya keadilan di dalam tangan Tuhan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Allah berjanji yang pertama apa tadi? Allah akan membela kita, membela perkara saudara dan saya. Karena apa? Kita melakukan kebenaran saudara. Ya, bukan karena Tuhan membela karena kita melakukan kesalahan, enggak. Tapi Tuhan akan mengampuni kita kalau kita datang dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan kita bertobat. Saudara, Tuhan mengampuni kita. Amin.
Nah, yang kedua, jika kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Tuhan berjanji akan memberkati kita. Supaya apa? Kita juga bisa menjadi berkat dan mempengaruhi banyak orang. Ada tujuannya Tuhan memberkati, saudara. Ya, jadi bukan buat kita saja. Nah, yang ketiga, saudara, jika kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Allah berjanji apa? Karakter kita pasti bertumbuh. Itu sudah pasti, saudara. Ya, supaya kita dapat apa? Menjadi saksi yang Tuhan yang efektif. Sehingga orang dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa banyak menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Untuk tahun depan, saudara, saya percaya ya firman Tuhan ini, jika kita mau berdamai, kita mau mengampuni, kita tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi marilah kita adukan perkara kita sampaikan, kita kemukakan saja kepada Tuhan, dan Dia berjanji pasti Dia akan membela kita. Nggak perlu ribut-ribut, saudara ya. Saya paling suka dengan Pak Marsudi, nggak pernah ribut orang, saudara. Ya, Dia akan berjanji akan memberkati kita. Dia juga berjanji karakter kita pasti akan bertumbuh. Amin. Sekian firman Tuhan. Saudara, pada siang hari ini mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk akhir tahun ini, untuk penutup tahun ini, saudara. Kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkaulah hakim kami yang adil dan benar. Dan kami mau menaruh setiap apapun yang mungkin yang lalu-lalu atau masalah-masalah setiap yang kami hadapi. Tuhan, kami mau menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan. Mungkin banyak di antara kami sudah diperlakukan dengan buruk dan tidak adil. Saudara, biarlah Tuhan, mereka mau datang kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan, sehingga kalau mereka dinyatakan benar, kalau mereka melakukan kebenaran, kami percaya Tuhan yang akan membela setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan yang akan menolong mereka. Tapi kalau mereka melakukan yang salah, saudara, sehingga tidak ada terjadi sesuatu, tidak ada pembelaan, tidak ada berkat, tidak ada pertumbuhan karakter. Biarlah Tuhan kami juga, mereka mau bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami rindu ada perubahan yang terjadi untuk tahun depan semuanya Tuhan. Kami mau menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan. Sehingga apabila kami melakukan yang benar, Tuhanlah yang menjadi pembela kami. Dan kami tidak akan mau membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Tuhan, kami juga Tuhan percaya jika kami menaruh keadilan di dalam tangan-Mu, Engkau berjanji akan memberkati kami. Engkau sudah menyediakan di balik semuanya itu. Karena kalau Engkau berjanji, Engkau pasti menggenapinya. Kami percaya kepada firman-Mu, diilhamkan oleh Tuhan dan oleh Roh Kudus. Dan kami percaya, kalau kami percaya Alkitab mengatakannya, dan kami percaya itu adalah Tuhan sendiri yang mengatakannya. Dan Engkau sendiri yang akan menggenapinya. Supaya kami rindu bisa menjadi berkat Tuhan. Dan kami bisa mempengaruhi banyak orang. Yang ketiga, Tuhan berjanji jika kita menaruh keadilan di dalam tangan Tuhan, Dia berjanji maka karakter kita akan bertumbuh. Sehingga kita mudah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sehingga orang-orang bisa merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada perubahan yang terjadi. Kami percaya Tuhan, umat-Mu di tempat ini tahun depan Tuhan adalah umat yang penuh dengan kemenangan. Umat yang diberkati, umat yang dibela oleh Tuhan. Umat yang memiliki karakter seperti karakter Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya katakan amin. Amin.